Hai sahabat pecinta cerita horor. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor lainnya, Mata Hantu yang Hilang Satu. Ketika liburan sekolahnya, Raffi dan adiknya selalu liburan di rumah neneknya yang berada di pedesaan. Mereka berdua sangat senang berada di sana, jauh dari keramaian kota. Penduduk di desa itu mayoritas sebagai petani. Kakek neneknya juga ikut bertani. Setelah musim panen padi, warga di sekitar rumahnya memanfaatkan lahan pertanian yang ditanami sayuran. Bahkan aktivitas di sawah dilakukan pada malam hari. Kalau siang panas sekali, tibalah saatnya untuk panen. Raffi dan adiknya juga ikut panen. Waktu itu, neneknya menanam sayuran jenis pare dan sawi. Panennya lumayan banyak, dapat 1 kuintal, dibagi dalam 2 karung. Waktu menjelang maghrib, Raffi disuruh neneknya untuk mengantarkan ke pengepul. Namun tiba-tiba turun hujan. Raffi pun memutuskan mengantar setelah hujannya reda. Pada pukul 10 malam, hujan pun reda. Raffi tetap harus berangkat karena sudah ditunggu. Bergegaslah dia mengikat karung di motornya. Karena mau dibawa ke pasar malam itu juga. Meskipun masih gerimis mengiringi perjalanannya, dia tetap melajukan motornya dan tidak berhenti berteduh. Tibalah dia di rumah pengepul sayuran dan langsung diangkat ke mobil. Lalu setelah menerima pembayaran, Raffi pun pulang ke rumah. Ketika pulang, Raffi pun pelan-pelan karena jalannya basah. Dari kejauhan, dia sudah melihat orang yang berjalan sendirian. Dalam hatinya, siapa itu hujan-hujan kok jalan sendirian? Ketika naik tanggul irigasi dan disinari lampu jalan yang remang-remang, niatnya Raffi mau memberikan tumpangan. Siapa tahu itu tetangganya. Tepat di simpang 3 dan jalannya menikung tajam, Raffi menghampiri tepat di sebelahnya dan dia menoleh. Kelihatan mukanya sangat hancur sekali. Sosok itu penuh dengan darah. Matanya hilang 1 dan yang satunya lagi menggantung di pipi. Seperti mau jatuh, serem banget bentuknya. Allahu Akbar, teriak Raffi. Dia menarik gas motornya dalam kondisi gigi 1, sehingga suaranya seperti orang mau balapan, dan tidak kepikiran untuk menambah gigi motor lagi. Di jalan yang gelap, Raffi terus berdoa memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, ternyata sosok itu mengikutinya dan bukan berjalan lagi, namun terbang melayang. Terdengar suara pilu minta tolong. Raffi ketakutan dan menambah kecepatan motornya. Raffi menembus kegelapan jalan yang terlihat kanan kirinya adalah sawah dan rumah neneknya yang dirasa malah semakin jauh sekali. Raffi mengencangkan bacaan doanya hingga terlihat
desa tempat neneknya tinggal, dan sosok itu pun menghilang. Sesampainya di rumah pun, Raffi masih gemetaran dan hampir menabrak pintu rumah. Kakeknya terkejut dengan suara motor Raffi yang begitu kencang sekali. Dia pun keluar dan melihat Raffi terduduk lemas di samping sepeda motornya. Kakeknya bertanya, kenapa dia seperti itu? Akhirnya Raffi bercerita kejadian yang dialaminya. Kakeknya kemudian menceritakan bahwa ternyata sosok hantu itu adalah arwah korban kecelakaan yang sering menghantui warga sekitarnya. Konon, sosok itu mencari matanya yang hilang satu, bahkan mengetuk pintu rumah warga pada tengah malam dan bertanya di mana matanya. Kecelakaan mengerikan yang menewaskan satu orang itu terjadi 1 bulan sebelum Raffi berkunjung ke rumah neneknya di Jalan Simpang 3 yang jalannya menikung tajam. Sekian dulu cerita horornya, sampai jumpa lagi ya di cerita horor yang berikutnya. Terima kasih.